Hai penonton Sofi Navi Talks, ketemu lagi dengan saya Sofi Navita tentunya di acara Sofi Navi Talks You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang luar biasa spesial karena dia adalah Lea Simanjuntak. Saya bilang spesial, saya nggak mau bilang dia siapa. Dulu kita pernah satu kartu keluarga. Soalnya orang-orang tuh, kenapa sih orang kalau apa? Kayak kemarin aja gue syuting sama Ferdi Elemen. Oh, lu baru Simanjuntak. Siapanya Lea Simanjuntak. Gitu, terus gue yang, lo bercandakan. Ternyata dia nggak tahu dan dia nggak sendirian loh. Ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau kita kakak adik. Padahal gue ngerasa mirip loh. Tapi there was a time ya, there was a phase yang orang semua tahu kalau kita kakak adik. Bahkan kayak nggak bisa bedain, inget kan? Dulu kita sama-sama rambut panjang. Oh iya, terus nanti, apa kabar Lea? Salah katanya gue. Sof, tahu-tahu gue. Iya, tapi orang-orang itu kemana sekarang? Kenapa mereka nggak bisa jadi PR kita dan ngasih tahu bahwa, lu nggak tahu mereka kakak adik? Iya ya. Kenapa sih? Sebel deh. Jadi kalau ada orang yang nanya, oh iya, Lea Simanjuntak, saudara lo? Dari mana? Gitu. Hah? Dari mana? Dari perut ibu gue. Bahkan ketika gue bilang saudara kandung aja, mereka, gitu. Enggak kali, gitu. Aneh ya? Gue bingung deh kenapa. Yang jelas kami ini kakak adik, ya kan? Nah, lo kalau mau ngomong langsung ke mereka tuh, kamera lo ngomong tuh ke mereka kalau kita adalah kakak. Hai, saya Lea Simanjuntak dan saya adiknya Sofi Navita Simanjuntak. Nah, mungkin orang kalau yang zaman sekarang mungkin berpikirnya kenapa Sofinya nggak pernah pakai Simanjuntak? Karena dari awal nama panggungnya waktu di Lupus, gue inget banget tuh editor gue gini, panjangan Simanjuntak, ada nama lain nggak, ada nama tengah nggak gitu. Jadi akhirnya diambillah nama tengah gue dan waktu itu malah ngejaknya Sofi Navita pakai E. Udah deh kalau masalah perkara nama gue ya nggak sih. Kalau lu tuh pasti dipanggil Lea. Nggak pernah Lia atau apa? Ada. Kalau misalnya klien gue yang English speakers, Lia. Itu Lia. Karena memang pronunciation-nya Lia. Enggak, Lia-nya Indonesia. Enggak. Kalau gue, gue kasih lo 5 varian nama yang orang suka panggil gue dan salah. Satu. Novi. Ya, Novi. Selfie. Harus pakai P. Terus siapa lagi ya? Sruti nggak pernah. Nggak pernah. Siapa? Poppy. Siapa lagi? Mau tahu yang koleksi terbaru kemarin? Siapa? Nagita. Hai Mbak Sofi Nagita. Amin. Gue sukses dan channel ini sukses seperti suksesnya Rams. Aslinya aja itu bukan second name-nya kan, itu first name-nya. Sofi Nagita kayak two people. Sofi Nagita. Terus pernah lagi, Mbak Shirley Jikustik. Sampai gue tuh suka nanya loh sama temen-temen gue, kayak kemarin nanya sama Ferdi Hasan kan, gue pas nge-MC, lu pernah nggak dipanggil Freddy gitu? Jadi saking gue tuh pengen tahu. Atau Hasan. Kok saking gue pengen tahu, orang-orang tuh suka salah nggak sih orang manggil nama lu gitu? Dan itu ya nggak cuma orang, bukan mau bilang orang biasa ya, tapi maksudnya orang yang tidak terjun di industri entertainment gitu ya, katakanlah, your name is too difficult gitu misalnya ya. Tapi kalau gue tulis nama gue Sofia, mereka bisa Mbak Sofi gitu. Begitu ejaannya Sofi, Novi. Bingung ya? Bahkan beberapa artis ternama pun ya Bapi, yang kita pikir, kok lo masih bisa manggil gue Poppy sih? Kita udah berteman sekian lama. Kadang-kadang kalau orang yang salah panggil, gue yang malu. Oke, Lea nggak pernah dipanggil salah. Bersyukurlah hidupmu, namamu selalu dipanggil dengan baik. Nah,
Lea ini adalah adik saya emang. Bedanya 3,5 tahun ya kita tuh. Kita tuh lahir besar di Singapura, terus kita gue udah remaja, lo menjelang remaja, terus kita dipindahin bapak kita ke sini. Nah, yang orang sering nanya adalah kenapa gue nggak nyanyi, lo nyanyi. Nah, itu yang coba dari sisi lo deh, sisi lo sebagai anak kedua, gue pengen tahu. Yang kenapa sih lo nggak nyanyi kayak Lea gitu? Jadi orang-orang selalu nganggap. Yang lucu adalah because waktu kecil kan kita sama-sama kalau ada musik. Ya kan latihan musik ya kan sama si Daddy ya kan. Kayak Jackson 5 nggak sih? 5 jam kagak jadi. Terus kalau ada lomba kita sama-sama ikut. Yeah. Lu yang menang, gua enggak gitu kan? Itu ingat aneh gak? sih. Nah, itu aneh banget ya. Tapi along the way kan kayaknya you pursued your own passion dalam kayak lu kan penyiar. Terus lo udah seneng kayak jadi presenter. Tapi kan itu setelah gue kuliah ya. Iya. Sebelumnya enggak loh. Tapi sebenarnya gue bingung. Kenapa lo bingung? Gue sempat ada kebingungan bahwa kok dia nggak nyanyi ya gitu. Masa sih? Kayak kok gue berhenti nyanyi gitu? Jadi selama kita tumbuh besar, lu melihat gue sebagai penyanyi juga kan? Kita selalu nyanyi sama-sama kan? Iya. Nah. Kita udah singing sisters. Sophie, Lia, Tina udah gitu. Waktu itu kan? Troy belum lahir soalnya. Tapi kan lo masuk Parahyangan, terus lo ke Bandung. We grew apart. Terus ya gue sama Tina kan masih nyanyi, ikut Jakarta Broadway Singers segala, tapi lo enggak gitu kan. Terus ya udah, jadi di situ gue sempet bingung kenapa lo nggak nyanyi. Gue nggak terusin itu di Bandung. Terus lu ikut, pokoknya there was one time lah ya. Ini gue jujur aja ya. Pokoknya di mana gue sama Tina udah yang tambah lagi level bernyanyinya. Gue tetap bego. Lu ngomongin gue ya, dia nyanyi bego gitu. Dulu kan dia juara. Jadi juara lombanya kita ya udah nyanyi sana sini. Terus lo pas Natal deh kalau nggak salah, lo jumped in gitu untuk nyanyi. Terus kita baru sadar, iya kok suara dia gitu sih. Kenapa dia jadi nggak berkembang gitu ya nyanyi? Iya, jadi ya udah, gue menganggap ya udah lo nggak mau meneruskan. Lo kenapa nggak nanya gue sih dulu? Padahal enggak, because kan lo juga memang ada kegiatan nyanyi waktu di Bandung kan, lo ikutan choir-nya Om Daud Saba itu. You were still in the singing glorify ya kan, in the singing world lo masih ada. PSM-nya Unpar juga gue ikutan. Iya kan? Lo mau tau nggak kenapa? Tapi kalau gue cerita sama lo nanti gue yang nangis. Ini kan podcast gue, harusnya kan lo yang emosional, bukan gue. Jadi gue itu waktu keluar dari Jakarta, itu kan lo tau kan gue ribut sama Daddy terus kan dulu kan. Udahlah, orang-orang yang udah menyimak kisah gue di dua podcast besar yang gue mau cerita kemarin ini, di Daniel Mananta dan Ferdi Elemen punya podcast, bukan karena gue mau menjual cerita sedih, tapi gue mau menceritakan betapa besarnya Tuhan memulihkan ya di dalam keluarga kita. Tuh kan, gue mau nangis keluarga kayak gitu. Gue itu berhenti nyanyi karena gue terlalu sedih. Gue sedih berpisah sama lo semua tuh, gue sedih. We never knew that. Gue nggak tahu kalau lo ada perasaan sedih untuk meninggalkan kita. I just thought you were happy and kayak bahkan gue bebas gitu. Ya ada perasaan bebas itu karena kan gue jadi jauh dari amarahnya Dad kan waktu itu gitu. Tapi gue sedih sebenarnya, gue yang kayak apa ya? Gue berpisah dari piano kita. Kita dulu nyanyi karena ada piano loh, Li. Lo sadar gak? Kita punya piano di luar pasti, piano di rumah pasti kita main terus kita nyanyi. Begitu gue kos kan hilang, gak ada. Nah, itulah pemirsa. Ketika Anda tisu mana tisu buat kakak gue nih, mana tisu? Nyebelin. Jadi ketika Anda tidak mengizinkan terjadi pemulihan, ya misalnya ada masalah sama bokap, nyokap gitu, lo kehilangan privilege lo di rumah.
Ya. Gue sih ngerasa itu privilege gue yang bisa main piano kapan aja, terus ngajakin kalian nyanyi, terus kita bisa suara 1, 2, 3. Jadi gue pendem tuh suara gue pendem saking terlalu sedih. Tapi ya dasar namanya seniman kali ya, gue harus cari cara lain kan untuk berekspresi. Jadi mungkin gue akhirnya jadi penyiar. And then I just kind of like didn't train my vocal cords. Itu lu sebagai penyanyi profesional dan guru bahkan ya. Orang kalau nggak train vocal cords-nya bisa jelek gak suaranya? Walaupun dia bisa nyanyi tadinya. Bisa. Kan? Bisa terjadi dong. pada saya. Bisa karena otot-otot yang harusnya lo pakai itu tidak lo pakai gitu. Makanya orang yang suaranya tadinya segini juga bisa jadi segini. Karena bisa di-train. Karena lo latih otot yang mana yang lo pakai gitu. Tapi apakah semua orang bisa nyanyi, Bu Lea? Enggak sih. Gue pernah bertemu dengan orang yang nggak bisa. Bahkan manajer kita. Ngiring. Untung dia nggak ada. Mumpung dia lagi turun ke bawah. Coba lo imitate him sing coba. Apa aja dia suka nyanyi lagu apa ya? Apa ya misalnya? Lagu-lagu dia kan garing. Kurang ajar lo ya. Pilihan-pilihan lagu dia kan garing. Guys, saya bisa ngomong gini karena hubungan kami dengan manajer kami memang sudah seperti kakak adik. Bahkan hubungan saya dengan manajer saya, Michael Aditya, sudah lebih lama daripada pernikahan saya. Iya. Pernikahan saya 20 tahun, saya kerja sama dengan Michael 23 tahun. Kalau pernah dengar saya di podcast cerita saya diajarin menabung deposito pertama kali oleh manajer saya, ya dia itu. Tapi dia nggak bisa nyanyi. Dia buta nada ya, Li. Enggak kan juga sih, tapi sih? dia nggak mau pakai otot nih ya. Contoh. Lu mau lagu apa? Apa ya dia sukanya? Apa? Dia lagi suka apa ya? Misalnya One Direction lah ya. Gitu iya. Kan. You don't know you're beautiful. Gitu. Dia pasti akan. Padahal dia ngomong gini, Sof, lo tadi gini gitu. Pas udah nyanyi, you don't know you're beautiful, gitu. Kayak dipenyekin gitu. Kayak Michael gitu banget kan. Iya. Nah, dia penyet-penyetin. Padahal sebenarnya bisa aja ya dia. The idea of singing bagi dia, menurut dia adalah gitu. Nah itu banyak menurut gua ya. Menurut gua banyak, mau penyanyi kayak mau kagak kayak. Banyak banget orang yang, singing ya? Oke. Terus langsung beda suaranya. Makanya dia yang ngomongnya kayak gitu, terus tiba-tiba kalau suruh nyanyi, langsung yang beda. Tapi, gini deh, sebentar. Lu tadi karena lu bilang beda, gue jadi kepikiran. Singing voice sama speaking voice, itu seharusnya berbeda atau sama? Kalau lu kan... aliran sama, gue inget tuh waktu gue udah mulai bego nyanyi, terus gue pengen bisa nyanyi lagi kan, gue ajarin lagi, enggak, gue ada masa itu, terus lu bilang, Kak, lu kenapa harus nyanyi begini? Your speaking voice itu begini, dan itu diperkuat oleh Endah Widya Stuti, Endah Enresa. Waktu gue wawancara dia di Sofina Vitox, cari ya episode-nya ya, dia sempat ngomong gini, Mbak, you're a very good storyteller, just sing like you speak. Ya. Cuma bedanya of course jangan ngeng gitulah, tetap ada teknik. Jadi sebenarnya speaking voice sama singing voice. For me, menurut gue, orang kalau bisa dengan confident bernyanyi dengan suara dia ngomong, mempermudah segalanya. Apa yang dipermudah? Bagi gue suara yang husky, it's beautiful. Tapi kan nggak seluruh lagu lo gituin, seluruh lagu dari depan sampai belakang. Or kayak Alanis Morissette gitu kan, she has that accent lah. Kalau gue menamakan itu aksen, gitu kan. Itu juga aksen, kayak menebalkan suara di saat-saat yang lo perlu. Tapi kan nggak dari awal sampai akhir. Ada loh orang yang nyanyi gitu sampai awal. Makanya karena kayak belting terus ya. Gambaran dia tentang bernyanyi adalah begitu, gitu kan? Harusnya orang gimana? Mbak Lea, saya mau nyanyi. Gambaran dia tentang bernyanyi itu harusnya gimana? Harusnya suara dia sehari-hari untuk ngomong itu yang dibenerin dulu. With all the pengenalan akan otot yang mana, nafasnya yang enak tuh dari mana, sehingga lu ngomong pun sebenarnya udah pakai teknik itu semua.
Iya, sementara datanglah gue suaranya kayak begini ngomongnya tapi dalam pikiran gue pengen nyanyi kayak Sissy Winans kan nggak bisa ya. Dia suaranya aja udah tebel banget. Kenapa harus Sissy Winans? Soalnya dia kalau ngomong kayaknya gitu. Apa tebel gitu kayak ya saya percaya gitu loh. Gitu. Emang sih. Tapi ini sorry ya, ini jadi rada, ini bukan mau gibah, sorry nih, Fer di Elemen, kemarin gue baru sadar, kan gue ada di podcast dia. Dia kalau ngomong gini loh, Li. Lu udah diundang dia belum? Belum, tapi gue nonton dia di lu. Ya, nanti dia bakal ngundang lu sih. Dia gini, jadi Sof, waktu itu, lu, terus tapi kalau dia nyanyi, cintas, na 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 na, gitu, suaranya tuh, gitu loh. Iya. Ya bagus, tetap dia penyanyi. Tapi kok bisa ya beda speaking voice sama singing voice-nya dia? Tapi bagus dua-duanya. Ya bagus. Ya mungkin he just speaks with the lower register. Ada ya? Kan? Ada orang kayak gitu. Ya, nggak apa-apa itu. Ya taruhlah gini, misalnya kayak classical singers, kan tetap aja dia harus yang ya masa dia ngomong pakai suara kayak gitu. Tapi kan maksudnya kan dia tahu bahwa suara dia untuk bernyanyi klasikal seperti itu. Ya kan? Berarti suara dia buat nyanyi di Elemen harus begitu. Gitu kali ya. Yang menjual. Yang menjual. Pinter juga loh, Fer. Pinter. Iya. Kalau Pongki Barata gimana? Suara dia ngomong sama nyanyi sama. Gue mau pengakuan di podcast lo. Iya. Sebelum dia nggak bener ya? Dia nggak bener ya? Pakai suara nggak bener ya dia? Batuk tuh produsernya. Bukan. Sebelum lo pacaran sama Mas Pongki, gue ngefans, bukan naksir ya, tapi ngefans. Gue ngefans banget sama dia. Suaranya? Sama dia, dan gue... Emang lu udah tahu dia? Gue nggak tahu dia. I was driving one day, terus gue denger lagunya di radio. Yang mana yang mirip Katon? 1000 tahun lah, 1000 tahun ya kan. Terus gue yang, gila keren banget. Itu keren banget. Gue yang kayak, ini orang siapa ya gitu. Terus tahu-tahu, kayaknya... ada kali setahun lebih dari itu baru lo kenalin, lah ini dia nih orangnya. Sementara dia udah mengagumi suara lo sebelum dia ketemu gue. Ya kan, Bapi? Kamu bilangnya apa? Iya, kamu bilangnya apa? Jari-jari. Aku kalau ketemu orang ini warna-warni. Kamu bilangnya aku kalau ketemu orang ini mau aku produserin. Gaya banget. Padahal baru juga single 1. Udah mau jadi produser lo. Ya, kalau aku jadi produser, contoh penyanyi yang aku produser kayak gini. Iya gitu, nggak taunya jadi adik iparnya. Yes. Aneh ya hidup ini. Oke, jadi lu tuh kenapa nyanyi? Itu pertanyaan gue. Dari kecil. Kalau ini kan tadi pengamatan dia akan hidup aku. Sekarang pengamatan aku akan hidup dia. Dia tuh dari kecil nggak pinter ngomong. Jadi kalau ditanya apa, Lia udah makan? Lia belum makan? Dia mau dia udah gitu doang sampai kita bawa ke dokter. Tapi zaman dulu kan belum ada ya khusus misalnya untuk ngecek orang autis apa special needs, bawa ke dokter umum biasa. Ini anaknya normal nggak ya? Gue inget banget kok mami bawa lo sama Anggel opung kita. Terus gue kan ikut sebagai kakak, ikut aja suruh duduk di situ. Terus gue cuma ngeliatin dia aja. Dia cuma kenceng suaranya kalau nangis kenceng banget. Jadi di rumah itu jangan bikin Lea nangis. Karena dia cengeng. Pas gede gue yang cengeng. Pas kecil dia cengeng. Dikit-dikit diganggu dikit nangis. Pokoknya nangis dan lama. Iya. Lama nggak bisa diem. Pokoknya susah mendiamkan dia. Tapi dia kalau dicuekin dia akan pergi ke depan cermin. Iya. Terus halah sambil gambar-gambar. Suatu hari malah menyeramkan loh dia. Sambil nyanyi terus gunting. Terus miring-miring. Dia agak aneh. Itu kenapa sih lo ngapain sih itu dalam pikiran lo? Ya itu nikmat. Ngapain tuh? Lihat diri di kaca terus sambil potong rambut miring-miring itu nikmat. Nikmat aja lo mikirin apa. You talk to yourself terus enggak. Atau lo menjadi orang lain terus lo ngomong dalam karakter si orang itu. Anak kedua guys. Tapi akhirnya jadi nyanyi kenapa? Lo malas ngomong apa gimana sih waktu kecil sebenarnya? Enggak sih. Sebenarnya gue suka nyanyi in my own voice ya. Ya maksudnya gue menyadari kalau gue bisa nyanyi gitu.
Itu umur berapa? Udah lumayan gede sih, kayaknya mau SMP. Ya kan itu udah zaman yang gue nganterin lo tenda mangkal, Prambors. Jadi awal-awal kita ketemu Widi Mulia, ya kan zaman itu. Iya. Widi Mulia kasih gue nilai 10 loh. 100 malah. Serius? Iya, jadi kan nilainya kan boleh 100, 90, 80. Iya, waktu itu ya? Iya. Aku udah nganterin dia ke mana waktu itu? Pizzeria. Iya, pizzeria. Ya kan, lo lomba tenda mangkal. Awal-awalnya Edwin Jody kan di situ tuh. Kan Prambors. Iya, ketika kita ketemu Becky awal-awal kan di situ. Di situ lo udah tahu lo udah bisa nyanyi. Iya, di situ gue udah tahu. Why? Because when you sang, lo orang terpukau apa gimana? Yes, di gereja kan. Gue kalau kepilih jadi solis. Lo selalu kepilih jadi solis, by the way. Tapi kan waktu masih kecil, kayak masih kelas 3 SD, 4 SD, gue udah kepilih jadi solis juga. Tapi ada bedanya. First of all, I didn't enjoy my own voice. Terus, second of all, karena gue juga tidak mengeluarkan yang maksimal, orang juga belum ada yang muji gue kan. Biasa aja. Tapi enggak, orang udah, si Lia jago nyanyi tapi loh enggak dia. yang sesuatu. Gue inget kok itu, gue gini, ada lomba nyanyi di sekolah, terus himne guru, terus gue disuruh nyanyi. Dan gue nggak mau mengeksplor suara gue gitu. Jadi gue cuma yang penting nggak fals aja. Jadi gue nyanyi terpujilah wahai engkau gitu kan. Flat. Nah itu karena kan kita belajar dari choir aja kan. Iya. Tiba-tiba nyanyi bulat suara. Jangan melebihi orang lain. Jangan muncul gitu kan. Kalau di choir. Tiba-tiba datanglah temen gue satu lagi yang lo tahu kan kalau anak kecil kan diem terus gue mau hajar dia. Gue ingat namanya Sagita with the very nice heavy voice. Anak Belar ya? Anak Belar, kelas Belar Minus, SD Belar Minus kita dulu kelas 3 SD. Wow, she came up udah yang dia les nyanyi kali. Gue yang di Bina Vokalia. What? Gue kalah gitu. Lo sempet mikir gitu tentang Sagita? Cuma gue mikir, harus gitu. Nah, jadi itu took me years untuk mengolah supaya gue ada something special, ada vibra dikit, gue kayak si Sagita gitu kan. Pengen kayak gitu kan. Tapi nggak mau sound too old gitu. Nah, itu kayaknya 3 tahunan deh, baru mau menuju SMP kan, gue baru mendapatkan nih, oke. Dan itu emang Whitney Houston sih, yang shine a light on Leah gitu, kayak menunjukkan semua. Thanks to film Bodyguard ya. Ya. Karena albumnya bagus semua, terus akhirnya itu kaset kita di rumah kita ulang sampai rusak. Tapi kita nggak beli bajakan ya, kita beli aslinya. Mana dan ada kita bajakan lagi dulu? Ya itu mixtape. Kalau ngambil dari radio kan bisa. Oke, jadi awalnya Whitney Houston. Yang menurut lo, ini yang gue mau mimic, I want to copy and see if I can menghasilkan sound yang mirip. Yes. Gitu. Jadi penyanyi itu harusnya, katakanlah dia nggak les, harusnya begitu nggak cara belajarnya? Lea Simanjuntak. Ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau kita kakak adik. Gue ngerasa mirip loh. Tapi there was a time ya yang orang semua tahu kalau kita kakak adik. Tapi sebenarnya gue bingung. Kok dia nggak nyanyi ya? Gitu. Pokoknya di mana gue sama Tina udah yang tambah lagi level bernyanyinya. Gue tetap bego. Lu ngomongin gue ya? Lu inget gak sih yang tapi itu bener. bukan? Iya, LA Gear. Iya, LA Gear palsu. Waktu awalnya lu bisa nyanyi sama David Foster tuh gimana sih? Cerita dong. Latihan dinyatakan selesai. Lu udah mau jalan pulang nih? Udah ambil tas. Ngarep dipanggil gak? Ngarep dong, makanya gue gak pulang-pulang. Ada medley ini nih, Bodyguard. Dalam hati gue,
say it. Padahal I was born for this moment. Setelah itulah baru lu bikin album Bangun itu ya? Iya. Bangun itu karena itu, lu merasa harus bangun. Itu semua lagu ciptaan Lea. Kemana Lea yang itu sekarang? Lu kan segalanya bagi hidup gua. Tuh kan, gua mau nangis kalau kayak gitu. Gue itu berhenti nyanyi karena gue sedih berpisah sama lo semua tuh gue sedih. We never knew that. Tapi gue sedih sebenarnya, gue yang kayak apa ya? Gue berpisah dari piano kita. Iya. Kita dulu nyanyi karena ada piano loh, Li. Gue nggak tahu kalau lo ada perasaan sedih untuk meninggalkan kita. Serta kebenarannya. Thank you guys. Bye.